Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang filter analog ya dengan komponen pasif, yaitu dengan menggunakan komponen RLC. Ya. Di sini kalau kita lihat jenis filter dari responnya, itu ada 4 macam respon untuk filter analog ini, ya. Yaitu yang pertama filter dengan respon Butterworth, yang kedua Chebyshev, yang ketiga itu Bessel, dan yang keempat elliptic. Jadi kalau kita lihat dari responnya, ini dilihat dari bagian passband dan stopbandnya. Jadi dilihat responnya di bagian passband dan stopband, apakah ada ripple atau dalam bahasa Indonesianya riak ya. Kalau misalkan dari responnya itu kita lihat dari passband dan stopbandnya itu ada ripple atau tidak gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya dijelaskan di selanjutnya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita lihat dari fungsinya, ini juga dibagi menjadi 4 macam ya. Itu yang pertama low pass filter, high pass filter, dan band pass filter, serta yang terakhir itu adalah band stop filter. Jadi dalam 4 pertemuan nanti ya, itu kita akan mempelajari 4 macam filter ini. Yang pertama yang kita pelajari yaitu low pass filter, yang kedua high pass filter, yang ketiga band pass filter, dan yang keempat band stop. Nah, untuk yang video kali ini yang akan kita pelajari yang low pass filter dulu gitu ya. Nah, di sini sebelumnya kita akan bahas dulu tentang pendahuluannya ya. Di sini saya akan overview ya, mereview kembali tentang filter ini sendiri ya. Di sini filter adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menapis frekuensi. Maksudnya menapis itu maksudnya memblokir frekuensi ya, memblokir frekuensi yang tidak kita inginkan. Jadi yang masuk ke sistem kita itu adalah frekuensi-frekuensi yang kita inginkan saja gitu ya. Jadi di filter. Jadi filter ini bertujuan untuk memfilter frekuensi. Jadi frekuensi mana saja yang bisa masuk ke sistem kita dan frekuensi mana saja yang tidak boleh masuk ke sistem kita begitu ya. Nah, ini filter di sini meloloskan atau melewatkan dari input ke output filter frekuensi-frekuensi yang diinginkan dan meredam frekuensi lain yang tidak kita inginkan ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi gitu ya. Nah, di sini rentang frekuensi atau pita frekuensi atau bisa disebut frekuensi band yang diloloskan ke output filter itu disebut pita lolos, atau bisa disebut juga dalam bahasa Inggrisnya adalah pass band. Ya, jadi yang frekuensi-frekuensi yang diloloskan, pita frekuensi yang diloloskan itu disebut dengan pass band. Ya. Sedangkan pita frekuensi yang diblokir atau diredam itu disebut stop band. Ya. Nah, di sini lebar sempitnya pita frekuensi kerja filter itu tergantung pada rentang frekuensi operasi serta fungsi filter itu sendiri. Ya, tadi disebutkan fungsi filter itu ada 4, low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Ya. Jadi nanti untuk band pass dan band stopnya itu tergantung dari fungsinya tadi gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke tipe-tipe filter. Ingat ya, di sini tipe-tipe filter menurut fungsinya ya. Tipe-tipe filter menurut fungsinya. Yang pertama itu adalah filter LPF. Sering ini seharusnya nggak usah pakai filter lagi. Yang pertama itu LPF, low pass filter. Nah, di sini hanya meloloskan frekuensi-frekuensi yang berada di bawah frekuensi cut-off-nya. Ya, di bawah frekuensi cut-off-nya. Nanti dijelaskan ya frekuensi cut-off itu apa. Selanjutnya, untuk yang HPF atau high pass filter, ini adalah filter yang hanya meloloskan
semua frekuensi di atas frekuensi cut-off-nya. Jadi kalau yang LPF ini yang diloloskan adalah frekuensi yang berada di bawah frekuensi cut-off, sedangkan kalau yang HPF ini yang diloloskan adalah semua frekuensi yang berada di atas frekuensi cut-off-nya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah BPF, band pass filter, di mana band pass filter ini adalah jenis filter yang hanya meloloskan frekuensi-frekuensi yang berada di dalam rentang frekuensi tertentu. Ya, jadi kalau band pass filter ini sudah berupa rentang, ya jadi di sini nanti ada dua frekuensi frekuensi cut off bawah dan frekuensi cut off atas. Ya, jadi ada dua frekuensi cut off. Nah, nanti yang diloloskan itu yang berada di antara frekuensi cut off bawah dan frekuensi cut off atas. Sedangkan kalau frekuensi-frekuensi yang di bawah cut off bawah dan di atas frekuensi cut off atas itu yang akan diblok atau ditapis atau diredam gitu ya. Terus yang terakhir yaitu BSF, yaitu band stop filter, ini kebalikan dari BPF ya. Band stop filter ini kebalikan dari BPF, di mana filter ini menekan atau meredam semua frekuensi yang berada di rentang frekuensi tertentu yang dibatasi oleh frekuensi cutoff batas dan frekuensi cutoff bawah. Ya, jadi ini fungsinya berlawanan dengan yang band pass filter ya. Kalau band pass filter itu yang berada di antara cutoff bawah dan cutoff atas itu yang diloloskan, sedangkan kalau yang BSF ini yang berada di antara cutoff bawah dan cutoff atas itu yang diredam. Nanti kita lihat berdasarkan ilustrasi dari gambar ya. Nah, ini kalau kita lihat dari ilustrasi gambar ya, bisa terlihat jelas. Ini ada 4 macam tipe filter yang tadi ya, yang LPF, HPF, BPF, sama BSF. Nah, ini yang LPF untuk responnya ini seperti ini ya. Ini yang di sini adalah untuk frekuensi cutoff, F3 dB ini adalah frekuensi cutoff. Terus di sini yang dari yang garis ke arah samping ini adalah untuk frekuensi dan yang ke arah atas ini untuk daya ya. Ini untuk daya. Dan di sini ada tulisan redaman, ini adalah redaman daya ya. Yang diredam dayanya ini dalam dB, redaman itu dalam dB ya. Nanti ada ini nih dari passband nih, daya dari passband terus ke yang titik-titik yang garis putus-putus ini. Nah, ini diredam ya, dari passband ke bawah ini adalah diredam. Diredam sebanyak 3 dB. Jadi yang dinamakan frekuensi cutoff itu adalah frekuensi di mana dayanya itu turun sebanyak 3 dB dari passband ya. Frekuensi cutoff itu adalah merupakan frekuensi di mana dayanya itu turun ya, turun dari passband itu sebanyak 3 dB. Dan perlu diingat ini 3 dB ini hanya berlaku untuk respon Butterworth dan Bessel ya, untuk respon Butterworth dan Bessel. Sedangkan untuk Chebyshev dan elliptics itu berbeda lagi tergantung dari ripple. Ya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya untuk respon frekuensi itu ada 4 yang sudah dijelaskan di awal. Itu ada Butterworth, Chebyshev, Bessel dan elliptics ya. Gitu. Nah, di sini untuk Butterworth ya, yang Butterworth itu ciri-cirinya atau karakteristiknya responnya itu di bagian passband, itu tidak ada ripple atau tidak ada riak atau tidak ada gelombang alias flat ya di bagian passband. Nah, ini passband. Di bagian passband atau pita frekuensi yang diloloskan itu tidak ada riak, tidak ada ripple, tidak ada gelombang alias flat ya, alias lurus ya, mulus, lurus. Nah, untuk stop bandnya juga sama. Di bagian stop band sebelah sini juga flat ya. Nah, untuk Chebyshev ini di bagian stop band itu flat,
sedangkan di bagian passband di sini itu ada ripple, ya. Ada ripple atau ada berupa gelombang atau riak, ya. Jadi di sini tuh ada gelombang atau riaknya. Kalau shabby shape karakteristiknya ya untuk responnya. Nah, shabby shape itu responnya di bagian passband itu terdapat ripple, sedangkan di bagian stopband itu tidak ada ripple. Dan untuk ripple itu sendiri kan berupa gelombang-gelombang gitu ya. Jadi kalau gelombang-gelombang tuh ada naik turun di sini nih. Nah, naik turun di sini ini bisa dihitung dayanya gitu ya dari puncak ripple puncak atas ripple sampai puncak bawah ripple itu berapa dB ya. Nah, yang menjadi frekuensi cut off di yang ada ripple-nya itu dari dilihat dari daya dari puncak puncak ripple, puncak atas ripple dan sampai dengan puncak bawah ripple. Gitu ya. Jadi dilihat berapa dB. Nah, itu yang dijadikan frekuensi cut off gitu ya. Redaman cut off-nya, redaman cut off-nya. Sedangkan kalau yang Butterworth itu sudah default yaitu 3 dB ya. Turunnya redamannya itu sebesar 3 dB. 3 dB itu 3 dB itu adalah penurunan daya dari passband sampai dengan frekuensi cut off-nya. Ya, itu sebesar 3 dB. Terus kalau yang elliptics bagaimana? Kalau elliptics itu ada ripple di bagian passband dan juga stopband ya. Jadi ripple-nya double ya, ada di passband dan juga stopband. Gitu. Sama seperti tadi untuk redaman frekuensi cut off-nya itu tergantung ripple-nya berapa dB ya. Gitu. Sama seperti shabby shaft. Nah, terus yang terakhir yang basal itu untuk passband-nya ini flat ya, flat tidak ada ripple, sedangkan di stopband-nya itu ada ripple. Ya, di bagian stopband-nya jadi yang ada ripple itu yang basal. Tapi untuk dari awal sampai akhir nanti pertemuan untuk untuk filter ini yang menjadi poin utama yang akan kita bahas itu yang Butterworth ya, yang Butterworth, yang flat. Tapi nanti akan saya jelaskan sedikit yang shabby shaft ya. Nanti dijelaskan sedikit yang shabby shaft. Nggak tahu di high pass filter atau band pass filter, nanti saya akan bahas yang shabby shaft gitu ya. Gitu. Jadi supaya bisa melihat perbedaan yang Butterworth dan shabby shaft itu bagaimana gitu ya, secara terlihatnya bagaimana gitu ya. Nah, ini di bawah ini ada gambar yang tadi ya ada 4 macam filter menurut fungsinya gitu ya. Yang pertama ini low pass filter ya. Ini semuanya responnya respon Butterworth ya. Semuanya respon Butterworth karena di bagian passband dan stopbandnya ini flat ya, tidak ada ripple. Dan untuk frekuensi cut off-nya itu adalah redamannya sebesar 3 dB, 3 dB semuanya 3 dB ya. Gitu. Nah, di sini menurut namanya ini low pass filter. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Yang ke arah samping ini untuk frekuensinya, yang ke arah atas itu untuk daya, ya besar daya. Nah, di sini nanti ada frekuensi cut off ya, ada frekuensi cut off yang nilai redamannya sebesar 3 dB. Jadi kalau kalian ingin melihat frekuensi cut off-nya, kalian turunkan aja, redam dayanya dari passband ini sebesar 3 dB, turunkan sebesar 3 dB, nanti dilihat frekuensinya di mana. Ya, dilihat frekuensinya di mana, nanti itulah yang disebut dengan frekuensi cut off ya. Jadi turunkan dayanya atau redam dayanya sebesar 3 dB dari passband. Nah, disitulah frekuensi cut off-nya gitu ya. Sorry. Ya, mohon maaf laptop saya lowbat. Kita lanjutkan. Nah, ini berdasarkan namanya ya, low pass filter. Jadi yang diloloskan adalah frekuensi yang di bawah frekuensi cut off ya. Di mana frekuensi cut off-nya di sini.
Nah, ini dari sini ke sini itu yang diloloskan ya, atau dari sini ke sini tuh bisa disebut dengan pita frekuensi lolos ya, atau passband, passband. Sedangkan dari frekuensi cut off sampai dengan tahingga ke sebelah kanan gitu ya, ini yang di stop ya, atau pita frekuensinya atau rentang frekuensinya bisa disebut dengan stop band gitu ya. Dan di sini kalau kalian lihat ini bentuknya eh, hiperbolik ya, ke bawah gitu ya, bawah, bawah. Jadi nggak langsung flat ke bawah gini ya. Jadi di sini ada beberapa frekuensi yang mungkin bisa jadi lolos gitu, diloloskan walaupun sudah di bawah frekuensi cut off. Dan ini sah-sah saja ya, dan sangat realistis gitu ya, sangat realistis karena eh, bis sorry, filter yang kita buat itu nggak akan bisa secara ideal dibuat sampai responnya bisa sangat ideal, yaitu tidak ada lagi frekuensi yang lolos walaupun itu sudah di bawah frekuensi cutoff ya. Pasti ada saja yang lolos dan itu sudah berdasarkan nilai toleransinya gitu ya. Jadi ada nilai toleransi di sini gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya di sini sebenarnya ada tiga pita frekuensi ya, ada pita frekuensi. Jadi bukan hanya dua. Kalau kita tadi perhatikan, saya hanya menyebutkan band pass dan band stop ya. Tapi ada satu lagi dalam realnya, dalam aktualisasinya gitu ya. Sebenarnya ada pita frekuensi transisi, di mana pita frekuensi transisi itu yang berada di antara band pass dan band stop, gitu ya. Band pass dan band stop, di situ ada pita frekuensi transisi atau transition band, gitu ya. Nah ini yang transition band ini yang di sini nih, yang antara band pass dan band stop. Nanti untuk lebih jelasnya lagi di slide selanjutnya ya. Nah ini untuk low pass filter. Nah, sedangkan yang high pass filter itu kebalikan dari low pass filter ya. Band passnya itu berada di frekuensi-frekuensinya itu yang di atas dari frekuensi cut off ya. Frekuensi-frekuensinya itu yang berada di atas frekuensi cut off. Di sini frekuensi cut off-nya ya, ingat frekuensi cut off itu yang nilai redamannya 3 dB dari passband. Di mana passbandnya yang berada di sebelah kanan nih, di atas frekuensi cut off. Nah, ini kan frekuensi cut off-nya di sini, berarti di atas frekuensi cut off yang dari sini ke arah kanan, ya. Ke arah kanan sampai dengan tahingga, ini adalah band pass filter, sorry, band passnya, pass bandnya, sorry, pass bandnya. Terus yang berada di bawah frekuensi cut off ini yang diredam, ya, yang diredam atau stop band di sini. Terus ada lagi yang band pass filter. Tadi disebutkan kalau band pass filter itu ada dua frekuensi cutoff ya. Ada dua frekuensi cutoff. Frekuensi cutoff bawah yang berada di sini dan frekuensi cutoff atas atau lower cutoff frekuensi, di sini upper cutoff frekuensi. Ya. Nah, kalau yang band pass ini yang berada di tengah-tengah antara frekuensi cutoff bawah dan atas itu yang diloloskan. Ya, ini yang diloloskan. Dan sedangkan yang di luar dari rentang frekuensi tersebut itu yang di stop atau yang diredam. Dan sedangkan yang band stop filter ini kebalikan dari band pass filter ya, yang berada di antara frekuensi cutoff bawah dan atas itu yang diredam, ini yang diredam nih. Ini stop bandnya, bagian stop bandnya, dan bagian pass bandnya itu yang di kiri kanannya, yaitu yang frekuensi-frekuensi yang di bawah frekuensi cutoff bawah dan frekuensi-frekuensi yang di atas frekuensi cutoff atas, gitu ya. Jadi ini sudah cukup jelas ya dari gambar tersebut ya. Bisa dilihat low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter gitu ya. Lalu kemudian di sini yang dimaksud dengan frekuensi cut off tadi sudah disebutkan ya. Yang dimaksud dengan frekuensi cut off itu adalah frekuensi di mana level dayanya itu turun sampai 3 dB atau 3 desibel terhadap level daya di frekuensi passbandnya.
gitu ya. Jadi turun nih dari daya yang passband ini turun sebesar 3 dB. Berarti turun tuh ke bawah berarti ya. Turun sebesar 3 dB. Nah, ini untuk berlaku untuk Butterworth dan Bessel. Ingat ya. 3 dB ini berlaku hanya untuk Butterworth dan Bessel. Sedangkan Chebyshev dan elliptics itu tergantung dari daya ripple ya, tergantung dari daya ripple. Lalu kemudian umumnya frekuensi passband dianggap memiliki redaman 0 dB, ideal ya. Umumnya frekuensi pada passband dianggap memiliki redaman 0 dB. Nah, ini 0 dB ini adalah apa namanya? Kondisi ideal ya. Maksudnya 0 dB itu di sini nih. Di sini tuh biasanya 0 dB. 0 dB. Nah, pada saat frekuensi cut off di sini biasanya minus 3 dB. Ini kondisi ideal ya. Ini kondisi ideal. Jadi belum tentu di sini itu 0 dB ya. Belum tentu di sini 0 dB. Jadi nanti tergantung di kondisi di lapangan ya. Bisa jadi minus 9, minus 10, bisa jadi 9 dB atau minus 9 dB. Kalau misalkan di sini minus 9 dB gitu ya. Minus 9 dB, nah di sini berarti minus 12 ya karena turun sebesar 3 dB gitu. Kalau di sini 9 dB, 9 dB ini di passband 9 dB, berarti di frekuensi cut off di sini dikurangi 3, berarti 6 dB seperti itu ya. Itu. Nah, terus definisi ini berlaku umum terhadap semua rangkaian listrik yang bekerja sebagai filter frekuensi ya. Jadi bisa di LPF, HPF, BPF, BSF ya, definisi tersebut ini berlaku untuk semua filter frekuensi menurut fungsinya ya. Gitu. Karena tadi ya beda lagi kalau misalkan responnya Chebyshev ya tidak 3 dB untuk frekuensi cut off-nya, tapi berdasarkan daya ripple-nya. Gitu. Terus yang ini juga sama ya, untuk redaman 0 dB pada passband juga ini berlaku untuk keempat jenis frekuensi tadi. Filter frekuensi tadi. Tapi nanti tergantung aktualisasinya seperti apa kan kita tidak bisa apa namanya, mengontrol semuanya gitu ya sampai 0 dB karena ini idealnya tuh 0 dB. Tapi di aktualnya bisa jadi kalian menemukan misalkan di passband itu berapa dB gitu ya. Jadi nggak selalu harus 0 dB gitu ya. Terus namun prakteknya selalu ada, nah ini disebutkan. Namun dalam prakteknya, maksudnya dalam aktualisasinya ini selalu ada redaman di daerah frekuensi passband gitu ya. Redaman ini disebut rugi-rugi sisipan atau insertion loss dari filter. Nah, sekarang kita masuk ke low pass filter yang responnya Butterworth ya. Nah, ini merupakan respon ideal dari LPF ya. Respon ideal. Idealnya seperti ini nih, berbentuk kotak. Ya, tidak seperti tadi ya. Berbeda dengan yang ini kan. Nah, ini bentuknya turunannya itu miring ya. Sedangkan kalau yang ini, yang ideal itu langsung tajam kotak gini ya. Ini di passband ini 0 dB dan tidak ada di frekuensi cut off-nya ini tidak ada turunan, redaman di sini ya. Jadi langsung dari passband ini langsung ke stop band. Langsung ke stop band. Nah, ini omega C ini adalah frekuensi sudut cut off ya, frekuensi sudut cut off. Dan di sini untuk atenuasi atau redaman satuannya dB ini kalau ke bawah ini berarti meningkat ya, redamannya meningkat kalau ke bawah, ke arah bawah. Gitu ya. Ini kan level daya nih. Ini level daya ke sini, ini frekuensi ke sini. Dan omega C ini adalah frekuensi sudut cut off. Dan untuk respon ideal ini hanya ada pita frekuensi yang diloloskan dan yang diredam, yaitu passband dan stop band. Tetapi dalam aktualisasinya berbeda ya. Tidak mungkin ada yang seperti ini banget ya, tapi pasti ada kemiringan ya. Kemiringan dari passband ke stop band tuh ada lagi yang namanya transition band ya. Jadi di sini ada 3 pita frekuensi. Yang pertama passband,
yang kedua transition band, yang ketiga stop band, gitu ya. Nah, di sini yang transition band ini masih bisa ditolerir ya, frekuensi-frekuensi yang masih bisa lolos, tetapi tidak semuanya bisa lolos gitu ya. Gitu. Nanti tergantung nanti di ordenya. Orde itu adalah jumlah dari komponennya. Biasanya semakin banyak komponen pasifnya, maka akan transition band-nya akan lebih sempit. Transition band lebih sempit otomatis nanti ini lebih curam. Kalau lebih curam ini berarti nanti mendekati kondisi ideal yang ini, ya. Tapi kalau landai itu lebih jauh ya, transition band-nya otomatis lebih lebih lebar ya. Itu biasanya yang kita pakai ordenya itu yang orde kecil atau komponennya lebih sedikit gitu ya. Tapi nanti kita coba prosedur untuk pembuatan filter itu bagaimana saya nanti jelaskan gitu ya. Gitu. Nah, ini dia untuk respon LPF yang lebih realistis. Jadi di sini ada transition band. Sini ya, berarti walaupun sudah berada di atas frekuensi cutoff, ini masih ada beberapa frekuensi yang masih bisa lolos gitu ya. Dan itu sangat-sangat realistis ya. Jadi tidak akan mengurangi fungsi dari LPF ini gitu. Nah, ini untuk LPF sederhananya seperti ini hanya terdiri dari R dan C. Atau kalau kalian di rumah itu hanya memiliki L dan R, itu juga bisa dipakai ya. RL juga bisa dipakai. Hanya saja nanti susunannya yang berbeda. Ya, susunannya yang berbeda. Kalau ini kalau RC ini susunannya seperti ini, R terlebih dahulu terus diparalelkan dengan C ya. Dimana nanti cara kerjanya adalah di sini ada V in, ada V out. Nanti cara kerjanya nanti arah sinyal frekuensi rendah itu yang akan dilewatkan ya, yang akan dilewatkan ke output, sedangkan yang frekuensi tinggi yang akan diredam. Yaitu bagaimana cara meredamnya? Nanti yang frekuensi-frekuensi tinggi ya, frekuensi-frekuensi tinggi nanti ke arah C sini, masuk ke C ya. Kenapa demikian? Nanti kita jelaskan ya di sini. Kenapa si arah sinyal frekuensi tinggi masuk ke C dan untuk arah sinyal frekuensi rendah itu ke output di sini kita jelaskan ya. Nah, resistansi pada kapasitor ini akan sangat tinggi. Resistansi di sini nih di C itu akan sangat tinggi apabila dilewati oleh sinyal frekuensi rendah ya. Jadi intinya adalah kalau sinyal dengan frekuensi rendah itu tidak akan bisa masuk ke C ya. Karena apa? Karena di sini resistansinya atau nilai hambatannya itu sangat besar sehingga tidak bisa ditembus oleh sinyal dengan frekuensi rendah. Maka sinyal yang berfrekuensi rendah tidak akan masuk ke sini, melainkan akan menuju keluar rangkaian filter tersebut gitu ya. Nah, beda halnya dengan sinyal dengan frekuensi tinggi ya. Kalau misalkan sinyal berfrekuensi tinggi itu akan melewati kapasitor ya, karena di sini kapasitor itu menawarkan resistansi yang lebih rendah ya, lebih rendah untuk sinyal-sinyal dengan frekuensi tinggi. Maka sinyal-sinyal dengan yang berfrekuensi tinggi itu akan masuk ke dalam C karena tadi ya nilai resistansinya itu sangat rendah gitu ya. Seperti itu. Nanti arus akan selalu mengambil jalur yang resistansinya paling rendah ya. Arus itu akan mengambil jalur dengan resistansi yang paling rendah. Karena itu, yang sinyal-sinyal dengan frekuensi tinggi akan masuk ke C ya, dan sinyal-sinyal dengan frekuensi rendah akan dikeluarkan melalui output gitu ya. Seperti itu jadi penjelasannya ya. Jadi tergantung dari frekuensinya. Kalau frekuensi tinggi C ini menawarkan resistansi yang rendah. Tetapi kalau sinyalnya dengan frekuensi rendah, C ini resistansinya akan sangat besar sehingga tidak bisa melewati ke sini, melainkan ke output seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coba rancang LPF sederhana yang terdiri dari R dan C ya.
Sini pada LPF sederhana hanya terdiri dari R dan C, maka untuk merancang suatu LPF sederhana kita perlu mengetahui nilai R, C, serta nilai frekuensi cut-off-nya. Dengan menggunakan rumus berikut, yaitu di sini ada omega C itu sama dengan 1 per RC, di mana omega C ini adalah untuk frekuensi sudut cut-off, dan R ini untuk resistor, C ini untuk kapasitor. Nilai R itu untuk nilai resistor, C ini untuk nilai kapasitor. Nah, atau bisa kita uraikan ya si omega C ini menjadi 2 VFC ya, 2 VFC di mana FC ini adalah frekuensi cut off. Ini sama dengan 1 per RC. Jadi sama ya, di ruas kanannya 1 per RC. Maka frekuensi cut off ini bisa dicari dengan rumus FC sama dengan 1 per 2 VR dikali C gitu ya. Di sini ada contoh soal yaitu untuk R sama dengan 1 kilo ohm. Jika kita menginginkan frekuensi cut-off 1 kHz, hitung besar kapasitor yang dibutuhkan. Nah, di sini. Ya, jadi tinggal hitung, kita tinggal masukkan aja R-nya 1 kilo ohm dan frekuensi cut-off-nya 1 kHz. Nanti kita bisa dapatkan nilai C-nya. Silakan dihitung ya. Nanti didapat FC-nya 1 kHz ya. R-nya adalah 1 kilo ohm dikali 1000 dikali C. Nanti didapat hasilnya adalah C-nya adalah 1,591 5 kali 10 pangkat minus 7 atau 15,915 kali 10 pangkat minus 6. Jadi didapat nanti C-nya adalah 15,915 mikrofarad. Ya. Didapat nanti hasilnya adalah C itu sama dengan 15,915 mikrofarad. Nah, sudah didapatkan hasilnya C-nya yaitu 15,115 mikrofarad. Gimana? Sama nggak hasilnya yang dengan kalian hitung? Nah, setelah ini, setelah didapat nih nilai C, nilai R, dan juga nilai cut-off-nya, ini silahkan dibuka multisimnya ya. Nanti rangkaian berikut, R-nya sekian, ya R-nya 1 kilo ohm, masukkan R-nya 1 kilo ohm, terus C-nya, nilai C-nya masukkan 15,915 mikrofarad. Ya. R-nya 1 kilo ohm, C-nya 15,9 sekian mikrofarad. Ya, nanti dilihat outputnya dengan menggunakan Bode plot ya, menggunakan Bode plot. Jadi di sini buka multisim.
Kemudian rangkaian LPF sederhana dengan menggunakan nilai R dan C pada contoh di atas. Perhatikan hasil simulasi menggunakan alat ukur Bode plotter lihat responnya, cari frekuensi cutoff, apakah FC pada simulasi sama dengan FC pada contoh. Oke. Jadi ini termasuk tugas ya. Nanti buka multisim, rangkaian yang tadi ini, yang ini, ya R, C-nya. Kemudian nanti nilai-nilai RC-nya dilihat dari sini ya, dari contoh R-nya 1 kilo ohm dan C-nya 15,915 mikrofarad. Perhatikan hasil simulasi menggunakan alat ukur Bode plotter. Jadi kalian cari Bode plotter, nanti sambungkan ke output rangkaian tersebut. Lihat responnya dan cari frekuensi cutoff-nya. Responnya sama nggak seperti ini? Sorry. Nih, sama nggak seperti ini ya. Terus kalau sama nanti cari frekuensi cutoff-nya. Frekuensi cutoff-nya cari apakah sama nggak dengan yang dicontoh, yaitu adalah 1 kHz ya. Nanti dilihat apakah sama nggak gitu ya. Seperti itu. Nanti dijelaskan oleh kalian, terus dianalisis seperti itu ya. Ini silakan dikerjakan tugasnya yang ini ya. Oke, nanti dimasukkan aja, disatukan ke tugas yang selanjutnya. Maksudnya tugas selanjutnya tuh di sini sebenarnya juga masih ada tugas. Nanti disatukan dengan tugas yang ini. Nih, ada satu tugas lagi. Jadi nanti di tugas kalian ada 2 soal ya. Baik, kita lanjutkan dahulu. Kita masuk ke filter Butterworth. Sebenarnya ini kan udah dijelasin ya dari tadi. Filter Butterworth itu apa? Tapi nanti kita jelaskan lagi. Di sini filter Butterworth itu tergolong jenis filter dengan faktor kualitas yang medium. Jadi faktor kualitasnya tuh medium ya. Yang biasanya digunakan untuk merancang filter dengan respon amplitude yang datar. Ya, jadi di bagian passbandnya itu bentuknya itu datar ya atau flat di daerah frekuensi passbandnya. Tidak ada riak atau ripple atau gelombang pada bagian passbandnya ini untuk Butterworth ya. Nah ini responnya seperti ini ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi di bagian sininya nih, di bagian passbandnya ini flat ya. Tidak ada riak atau tidak ada ripple atau tidak ada gelombang. Begitupun di bagian stop bandnya. Nah ini respon secara realistis untuk filter Butterworth ya, LPF Butterworth. Ini seperti ini. Ini bagian cut-off-nya teredam sebesar 3 dB. Dari cut-off ke bawah frekuensi, di bawah frekuensi cut-off ini yang diloloskan atau passband-nya, bagian passband-nya. Terus ada bagian transition band, kemudian ada bagian stop band. Di bagian transition band ini berarti masih ada frekuensi-frekuensi yang masih lolos ya. Jadi nanti dilihat aja frekuensinya ini berapa aja nih. Maaf. Nah, di sini ada omega C dan omega S, di mana omega C ini adalah frekuensi sudut cut off-nya. Terus di sini omega S ini adalah frekuensi sudut stop band-nya.
Jadi di sini dari mulai sini nih, dimulai sini ini sudah tidak lolos lagi, sudah tidak ada yang lolos lagi. Jadi dari sini ke sini itu tidak ada yang lolos lagi, ya. Di sini ada redaman, jadi kita bisa mencari nilai redaman ya. Untuk filter Butterworth sebagai fungsi perubahan frekuensi dinyatakan pada persamaan berikut. Jadi redaman di sini ini AdB yang bisa dicari ini merupakan redaman di stop band ini nih. Redaman stop band ini AS. Jadi untuk redaman di omega S ini redamannya berapa ya? Ini yang bisa kita carinya. Jadi pada saat frekuensi sekian itu harus teredam sekian supaya tidak bisa lagi lolos gitu ya ke output seperti itu ya. Nah ini redamannya, ini adalah redaman stop band. Ini redaman stop band ini bisa dicari. Dicarinya bagaimana? Dengan persamaan berikut, yaitu A dB ini sama dengan 10 log 10 dari 1 plus omega per omega C dipangkatkan 2N. Di mana di sini AdB adalah untuk redaman di stop band. Terus di sini ada omega dan omega C. Ini omega itu adalah omega S ya, omega di stop band. Omega di stop band atau frekuensi sudut stop band dibagi dengan frekuensi sudut cut off dipangkatkan 2N. N ini merupakan order filter ya, order filter di mana order filter itu adalah jumlah elemen pada filter pasif. Misal, jumlah elemennya 3 berarti ordernya 3. Nanti di sini 2 kali 3 seperti itu ya. Nah, di sini semakin tinggi orde, maka semakin mendekati respon ideal. Ya, yang tadi saya jelaskan ya, bahwa makin banyak komponen yang digunakan, komponen pasif yang digunakan yaitu L dan C ya. Jadi komponen pasifnya ini adalah L dan C. Makin banyak komponen L dan C-nya, maka nilai kualitas filter tersebut makin tinggi atau responnya itu mendekati respon ideal. Gitu ya. Kalau responnya mendekati respon ideal, otomatis kualitasnya semakin tinggi, gitu kan? Gitu analoginya. Sini elemen di sini merupakan komponen L dan C ya, yang membentuk filter itu sendiri. Jadi nanti kalau tadi di filter sederhana hanya terdiri dari R dan C ya, sedangkan untuk yang ordenya tinggi itu terdiri dari L dan C ya, bukan hanya C saja. R, L, C gitu ya. Nanti digunakan 3 komponen tersebut. R, L, C. Nanti yang banyaknya, yang digunakan banyaknya itu yang L dan C-nya gitu ya. R-nya tetap 1 atau 2 sampai 2 lah. R itu ada di beban dan di source atau di sumber ya. Nah, di sini N merupakan jumlah orde menentukan jumlah komponen L dan C gitu ya. Sini ada orde ya. N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5, N sama dengan 6, N sama dengan 7. Nanti saya jelaskan ya kurva ini fungsinya untuk apa sih gitu ya. Di sini ada kurva perbandingan frekuensi dengan redaman. Jadi di redaman di sini ini ingat redaman di sini adalah redaman untuk di stop band, untuk stop band ya. Redaman untuk omega S, redaman untuk omega S. Sedangkan frekuensi ini merupakan perbandingan frekuensi Fs per Fc ya, Fs per Fc. Nanti dilihat ya. Misalkan redamannya 60, terus perbandingan frekuensinya itu 5, berarti nanti bisa dilihat ordenya berapa gitu ya. 60, ambil jalur ke 60 ke kanan, terus sampai ke yang tadi perbandingan frekuensinya 5 kan ya. 5, kita ambil 5 ke atas, berarti di pertemuannya di titik ini nih. Pertemuannya di titik ini. Dan timbul lagi pertanyaan nih ya. Ini kan berada di antara N-nya itu 5 dan 4 ya. Berada di antara 5 dan 4. Jadi yang mana yang harus kita ambil gitu ya. Nah, kalau kalian case-nya atau kasusnya seperti ini berada di antara dua orde, ambil orde tertinggi ya. Ambil orde tertinggi yaitu 5. Kenapa demikian? Karena kalau kita ambil ordenya keempat,
nanti redamannya itu tidak akan nyampe 60. Bisa jadi hanya 50 di sini ya. Karena tadi ya, N-nya kan di sini ya, kalau 4, kalau kita ambil garis ke sini, ini di antara 48 sampai 60 ya. Jadi nggak akan bisa nyampe 60. Kalau nggak akan nyampe 60, nanti transition band-nya itu akan lebih lebar. Nanti akan lebih landai, sehingga nanti kualitasnya jadi berkurang. Seperti itu ya. Jadi ambillah nilai orde yang tertinggi. Begitupun dengan kalau kita, nah ini, selain dari menggunakan kurva ini ya untuk mencari orde gitu ya, kita juga bisa menggunakan persamaan berikut gitu ya, yaitu N sama dengan log 10 dari 10 pangkat A per 10 dikurangi 1 dibagi dengan 2 log 10 dari omega per omega C. Di mana nanti untuk N ini nanti kalau ada koma di belakang nilainya gitu ya, misalkan 6,1 gitu ya, walaupun hanya 6,1 atau 6,05 ya, 6,001 misalkan ya. Nah, tetap harus dibulatkan ke atas, jangan dibulatkan ke bawah ya. Harus dibulatkan ke atas karena tadi alasannya sama, nanti redamannya itu tidak mencapai redaman yang diinginkan gitu ya. Jadi harus dibulatkan ke atas, walaupun di belakang koma tuh hanya sedikit, hanya kecil, 0,00000 sekian gitu ya. Tetap harus dibulatkan ke atas seperti itu. Nah, di sini N di sini adalah orde filter, ini untuk jumlah elemen pada filter pasif. Terus A ini untuk redaman dalam dB, omega ini adalah frekuensi sudut pada redaman yang diinginkan, omega C ini adalah frekuensi sudut cut off. Ya. Lanjut, di sini ada contoh berapakah jumlah elemen filter yang diperlukan jika diinginkan frekuensi cut off filter adalah 50 MHz. Dan filter harus meredam di daerah stop band sebesar 50 dB pada frekuensi 150 MHz. Nah, di sini penyelesaiannya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah elemen filter atau berapa ordenya kan? Di situ ditanyakan. Di sini yang diketahui adalah frekuensi cut off filter itu 50 MHz. Terus pada stop band ini redamannya 50 dB dan frekuensinya 150. Yang 50 dB berarti ini A dB-nya yang tadi nih. Nah, ini nih, yang ini. Atau kalau di sini yang ini nih AS sebesar 50 dB dan omega S itu FS itu adalah 150 MHz. Ini FC 50 MHz, FS 150 MHz dan AS sebesar 50 dB. Yang ditanyakan adalah ordernya. Nah, untuk contoh ini adalah contoh untuk menggunakan kurva ya. Pada frekuensi 150 MHz, redaman harus turun sebesar 50 dB. Jadi dari gambar 5.4, nih 5.4 tuh yang ini ya. Sorry, saya belum masukin keterangan gambarnya. Jadi menggunakan kurva ini dilihat, jadi tariklah garis pada sumbu horizontal untuk nilai 50 dB. Tarik garis yang untuk 50 dB. Misalkan di sini kalian ambil 50 dB. Ya di sebelah sini, misalkan di sebelah sini. Ambil garis ke arah horizontal set gitu ya sampai sini lah ya. Ambil garis, digaris sama kalian. Terus kemudian tarik pula garis pada sumbu vertikal di mana F per FC-nya sama dengan 3. 3 ini dari mana? Dari 50 per 100, sorry, dari 150 per 50. Ya, Fs per FC-nya berarti F-nya di sini adalah 150 MHz, FC-nya adalah 50 MHz. 150 dibagi 50 didapat 3. Jadi kita ambil tadi 50 dB dan 3. Dari sini 50 dB, tarik garis ke arah kanan, terus 3 dari sini ya. Dari yang bawah ini, kita ambil nilainya 3 ke arah atas, ke arah vertikal. Atas, oke. Terus ambil 50 dari sini.
Berarti sekitar di sini, sekitaran sini. Nah, sekitaran sini. Nih, sekitaran sini didapat kalau kalian di print terus pakai penggaris dan bisa dicoret-coret, di sini kalian gunakan poin atau titik di sebelah sini ya. Nah, dari gambar tersebut dilihat ordenya itu ada di antara N sama dengan 6 dan N sama dengan 5 ya. Kalau di sini berarti berada di kolom di antara rentang untuk N sama dengan 6 dan N sama dengan 5 ya. N sama dengan 6 dan N sama dengan 5. Nah, di sini ya ini dari grafik terlihat bahwa ada dua pilihan yang mungkin, yaitu N sama dengan 5 dan N sama dengan 6. Bila dipilih jumlah elemen 5, maka redaman lebih kecil dari 50 dB, ya, sekitar 47 dB. Sedangkan bila dipilih jumlah elemen 6, maka redaman yang akan lebih besar dari 50 dB, sekitar 54 sampai 57 dB. Nah, untuk menentukan jumlah elemen yang dibutuhkan, biasanya dipilih dengan menghasilkan redaman terbesar di daerah stop bandnya. Dalam kasus ini, dipilih jumlah elemen sebesar 6 elemen atau sebanyak 6 elemen. Jadi jumlah L dan C-nya itu sebanyak 6 gitu ya. Nah, selain dengan menggunakan kurva, silahkan kalian juga coba dengan menggunakan persamaan berikut ya. N sama dengan log 10 dari 10 pangkat A dibagi dengan 10 dikurang 6 dibagi dengan 2 log 10 dari omega per omega C ya, di mana A-nya tadi sudah ada 50 dB, omega per omega C-nya itu adalah 3, tinggal dimasukkan nilainya ya. Nanti didapat 5 sekian, 5, bla 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 gitu ya. Nanti tinggal dibulatkan, tapi kalian coba dulu ya untuk dihitung. Nah, kemudian setelah tadi kita menentukan penentuan orde, kita masuk ke prosedur perancangan prototipe LPF. Jadi di sini untuk perancangan prototipe LPF ini yang nilai ordenya sudah tinggi ya. Dengan jumlah elemen lebih daripada 2. Ya, dengan jumlah elemen lebih daripada 2. Jadi kalau misalkan hanya menggunakan dua komponen, misalkan R dan C saja, itu tidak usah menggunakan perancangan ini, prosedur perancangan ini ya, tinggal menggunakan rumusan yang tadi ya. Nah, yang ini. Ini. Tapi kalau kita sudah menggunakan orde tinggi ya, maksudnya N-nya antara 2 sampai dengan tangga gitu ya, sampai 7 misalkan. Itu kita menggunakan prosedur yang ini. Ya. Nah, ini yang pertama pada saat kita akan merancang prototipe LPF ya. Di sini tentukan dulu frekuensi cut off dan frekuensi transisi serta redaman pada frekuensi transisi yang dimaksud gitu ya. Jadi awal-awal kalian tentukan dulu frekuensi cut off, frekuensi transisi serta redaman yang ada pada frekuensi transisi tersebut. Maksudnya adalah AS dan omega S tadi ya. Nah, dengan grafik redaman fungsi F per FC yang tadi, grafik yang ini, atau dengan menggunakan rumus ini, kalian cari nilai N-nya atau nilai ordenya. Carilah jumlah elemen yang dibutuhkan atau ordenya berapa gitu ya. Terus kemudian normalisasi resistansi sumber terhadap resistansi beban. Resistansi sumber RS, resistansi beban RL. Jadi untuk normalisasi itu bisa dua, yaitu RS per RL atau RL per RS. Jadi dua-duanya harus dicari ya. RS per RL dan RL per RS. Lalu kemudian perhatikan tabel daftar nilai elemen bagi masing-masing jenis filter. Nah ini nih, tabel elemen tuh yang ini. Ini, jadi ada tabel elemen untuk filter Butterworth ya, LPF Butterworth. Ini seperti ini. Nih, nanti cari nilai-nilai komponennya dari situ. Ya. Terus untuk menetapkan nilai elemen yang sesuai, perhatikan hasil RS per RL atau RL per RS yang memenuhi harga dalam tabel. Jadi kalian cari dulu, kan nanti ada tuh keterangan
RS sekian, RL sekian, ya. Resistansi sumber sekian, resistansi beban sekian. Nanti dinormalisasi. Normalisasinya caranya adalah bisa menggunakan rumus yang ini, RS per RL, atau bisa menggunakan rumus RL per RS. Nanti yang mana yang digunakan tergantung dari nilai yang ada di tabel, ya. Tergantung dari nilai yang ada di tabel. Apakah nilai RS per RL yang ada di tabel atau yang ada di tabel itu hanya yang nilai RL per RS gitu ya. Jadi dua-duanya harus dicari terus dilihat di tabel apakah ada nilai tersebut gitu ya. Nah, bila harga RS per RL terdapat dalam tabel, maka konfigurasi rangkaian yang digunakan adalah yang ada pada sisi atas tabel nilai ya. Jadi kalau yang ada nilainya itu yang RS per RL ya, nanti yang digunakan adalah yang ada pada sisi atas tabel nilai. Atau kalau misalkan yang ada di dalam tabelnya nilainya adalah RL per RS, maka konfigurasi rangkaian yang digunakan itu adalah yang ada pada sisi bawah tabel. Jadi gini. Nah ini. RS per RL dan RL per RS. RS per RL ini untuk yang sisi atas, RL per RS ini untuk yang sisi bawah ya. Nah, kita lihat di sini, nih salah satu contoh aja ya, ini untuk, yang ini nih. Ini untuk N-nya dari 2, 3, sampai 4 nih. Sebenarnya di sini ada sampai 7 ya, N-nya. N-nya, ini nih, nilai ordernya, N-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nanti kalian cari normalisasi resistansi. Normalisasi resistansi caranya 2 tadi ya, RS per RL atau RL per RS. Nanti dicari nilai-nilainya RS per RL sekian misalkan, RL per RS sekian. Nanti dilihat tabelnya misalkan di ordenya 3. Tadi kan sudah dilihat ya ordenya misalkan didapat ordenya 3 misalkan, didapat ordenya 3. Terus nilai RS per RL-nya itu misalkan 0,5 misalkan ya. Terus nilai RL per RS-nya itu adalah 2 misalkan ya. Nah, tinggal dicari di sini 0,5 dan 2. Apakah ada nilai 0,5 di sini? Nih, cari apakah ada nilai 0,5 di sini. Oh, ternyata ada nih 0,5 ya. Ini untuk RS per RL ya. 0,5 ada. Terus apakah ada nilai 2 di sini? Cari lagi, ada nilai 2 enggak di sini? Tidak ada nilai 2 di sini. Maka dari itu yang ada hanya nilai RS per RL yaitu 0,5. Sedangkan RL per RS sama dengan 2 itu tidak ada di sini. Maka tidak bisa digunakan. Hanya bisa digunakan yang nilai RS per RL. Berarti nanti untuk nilai-nilai C dan L-nya itu kalian gunakan konfigurasi yang atas yang ini. C terlebih dahulu, lalu L, lalu C kembali, lalu L. Ya, di mana nilai C1 itu adalah 1,181, L2 nilainya 0,779, C3 nilainya 3,261. Gitu ya. Jadi itu. Nanti kalau di sini kalian cari dulu nilainya yang ini RS per RL berapa, terus dicari juga RL per RS berapa, lalu dicari nilainya di sini apakah ada nggak nilai-nilai tersebut. Terus Bu kalau misalkan di sini nilainya ada semua gitu ya, nilai RS per RL ada, nilai RL per RS ada, maka itu kalian boleh pilih salah satu, mau konfigurasi yang ini, yang atas, atau mau konfigurasi yang bawah seperti itu ya. Itu kalau nilainya dua-duanya ada. Oke, kemudian setelah itu kan sudah didapat nih nilai C-nya dan L-nya ya. Udah didapat nilai orde, udah didapat nilai C, didapat nilai L gitu ya. Nah, ini masih dalam bentuk prototype ya, teman-teman. Masih dalam bentuk prototype, di dalam artian masih dalam bentuk ternormalisasi. Ternormalisasi. Maka dari itu, kita harus mendenormalisasi kembali nilai-nilai tersebut. Ya, denormalisasi kembali nilai-nilai tersebut. Yaitu nilai C dan nilai L-nya.
caranya itu maksudnya denormalisasi itu bagaimana? Denormalisasi itu maksudnya adalah mengembalikan nilai ke nilai semula, nilai asal atau nilai realnya ya, bukan nilai prototype. Nah, di sini untuk mengembalikan nilai ke nilai sebenarnya itu menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu C itu sama dengan C ternormalisasi. C ternormalisasi itu yang dari sini nih. Ini semuanya nilai C ternormalisasi atau L ternormalisasi ya. Dibagi dengan 2V FC dikali RL. Ya, RL. Terus yang L ini sama dengan RL dikali LN atau L ternormalisasi dibagi dengan 2V FC, di mana RL di sini, RL di sini adalah merupakan harga resistor sebenarnya yang berada di beban, atau resistansi untuk load ya, L ini untuk load gitu. Nah, di sini kita langsung aja ke contoh soal supaya tidak pusing ya kalian dengan prosedur tersebut. Di sini ada contoh soal, contoh kasus di mana carilah nilai prototype low pass filter untuk N sama dengan 4 dari jenis filter Butterworth dengan terminal RS sama dengan 50 ohm dan RL sama dengan 100 ohm dengan frekuensi cut off 10 MHz. Sini penyelesaiannya yang pertama-tama kalian normalisasi dulu resistansi karena di sini nilai ordenya sudah ada ya, N sama dengan 4, maka kita tidak usah lagi mencari nilai orde ya karena sudah ada. Di sini normalisasi resistansi sumber terhadap resistansi beban atau resistansi beban terhadap resistansi sumber dengan cara RS per RL dan RL per RS gitu ya. Nah, di sini diperbolehkan harga untuk RS per RL-nya sama dengan 0,5, di mana dari 50 dibagi dengan 100, 50 bagi 100 itu didapat 0,5, atau perbandingan RL per RS berarti RL-nya itu 100 dibagi dengan 50. 100 bagi 50 didapat 2. Lalu perhatikan tabel 5.2 bahwa tidak ada harga. Nah, di sini kan sudah ada nih nilai RS per RL dan nilai RL per RS dengan jumlah ordenya 4. Kita lihat tabel 5.2 dengan orde 4. 5.2 dengan orde 4. Nah, ini 5.2 orde 4. Cari nilai 0,5 dengan 2. Ada nggak 0,5 di sini? Di sini 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, dan 10. Di sini tidak ada nilai 0,5. Berarti yang konfigurasi atas ini tidak bisa digunakan. Ya, konfigurasi atas kan untuk RS per RL. Sedangkan nilai RS per RL itu sama dengan 0,5. Di sini tidak ada nilai 0,5. Maka konfigurasi atas tidak bisa digunakan. Nah, sekarang cari nilai RL per RS sama dengan 2. Nilai 2 di sini. Apakah ada nilai 2 di sini? Nah, ini udah ada nilai 2 di sini. Nih, 2 ya. Maka konfigurasi yang digunakan adalah konfigurasi yang bawah, yaitu L duluan. L1, C2, L3, C4. Maka nanti L1 itu nilai prototype LPF-nya itu adalah 0,218. C2 itu adalah 2,452. Terus L3 yaitu 0,883 dan C4 itu adalah 3,187 ya. Sudah didapat nilai-nilainya, nilai prototype-nya yaitu sebagai yang berikut yang tadi ya. Nah, ini. Maka nanti rangkaiannya akan menjadi sebagai berikut nih. Karena tadi didapat rangkaiannya itu yang L1 duluan. Nah, ini untuk rangkaiannya seperti ini ya. L1, C2, L3, C4. Nanti tinggal masuk-masukkan L1 berapa nilainya, C2 berapa nilainya, L3 berapa nilainya, C4 berapa nilainya. Dengan RS dan RL-nya tadi adalah
Kalau ini yang RS sama dengan 1, RL sama dengan 1, ini untuk yang RS-nya sama dengan RL ya. Untuk RS dan RL-nya sama. Sedangkan kalau untuk yang ini, nih, yang ini, tabel ini dan ini RS dan RL-nya tergantung. Tergantungnya tadi ya. Tadi karena yang ada di dalam tabelnya ini untuk yang RL per RS sama dengan 2, berarti di sini di sini nih di RL, ya RL ini sama dengan 2, sedangkan RS ini sama dengan 1. Ya, RS sama dengan 1, RL sama dengan 2. Gitu ya. Sorry, kok 1. 0,5, RS sama dengan 0,5, RL sama dengan 2 gitu ya. Terus nanti di sini L1 itu kalian masukkan L1 0,218. Sorry, sini aja. Di sini, nah ini 0,5, ini 1, kedua jadi 1 ya. Karena tadi ya di default kalau misalkan yang adanya itu sama dengan 2, ini otomatis nanti di sini jadi 1 ya, karena di sini 0,5. Ini sudah default. Kalau misalkan nilai RL dan RL per RS-nya ada, di sini jadi 1. Kalau misalkan yang adanya itu yang RS per RL, berarti di sininya 1, di sini mengikuti yang tadi. Kalau misalkan ini 2, berarti di sini 2 ya. Kalau misalkan nilai ini yang ada, berarti nanti ini 1, ini sama dengan 2. Tapi kan karena tadi yang RL per RS yang ada, di sini default jadi 1, di sini 1, di sini jadi 0,5 gitu ya. Nah, sedangkan untuk nilai-nilai ini didapat dari tabel. L1 sama dengan 0,218, C2 sama dengan 2,452, L3 sama dengan 0,883 dan C4 3,187 gitu ya. Ini. Terus kemudian ini juga menjadi tugas ya, menjadi tugas kalian hitung nilai kapasitansi dan induktansi dengan menggunakan rumus C dan L sebenarnya yang telah dipelajari sebelumnya, yang ini, menggunakan ini. Nih, jadi kalian tugasnya yang kedua. Nah, tugas yang satu kan tadi ya. Mana tadi? Tugas yang pertama yang ini, kalian rangkai di multisim dengan ketentuan sebagai berikut yang contoh ini. Terus tugas 2, ini yang ini nilai-nilainya nanti kalian ubah, transformasikan ke nilai sebenarnya dengan menggunakan rumus yang ini ya. Didapat nanti nilai C dan L yang sebenarnya. Terus nanti nilai R di sini, RS dan RL-nya kembali ke nilai sebenarnya ya, yaitu 50 dengan 100 ohm. Di sini 50 ohm, di sini 50 ohm, di sini 100 ohm ya. Di sini 50 ohm, di sini 100 ohm. Di sini diubah L-nya menjadi nilai sebenarnya, yaitu dengan menggunakan L sama dengan RL dikali Ln dibagi 2 VFC. Terus juga C-nya juga sama, diubah menggunakan rumus ini. C sama dengan Cn per 2 VFC dikali RL. Nanti didapat nilai-nilai sebenarnya ya. Nah, terus nanti menggunakan multisim lagi kalian rangkai kembali ya dengan menggunakan nilai sebenarnya. Terus dilihat hasil dari bode plotternya. Dilihat responnya, dilihat frekuensi cut off-nya. Dilihat frekuensi cut off-nya apakah benar di 10 MHz? Silahkan dicari ya. Terus silahkan juga dianalisis. Jadi seperti itu ya untuk prosedur LPF-nya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ke WA saya ya. Untuk yang belum paham gitu ya. Terus kemudian tugas yang ketiga jadi ada 3 ya. Ada 3 tugas. Ada 3 soal di tugas yang LPF ini. Yang ketiga ini desainlah sebuah low pass filter yang memenuhi spesifikasi berikut, yaitu FC sama dengan 35 MHz, respon pada frekuensi 105 MHz teredam lebih besar dari 60 dB. Tidak ada ripple pada passband, RS-nya 50, RL-nya 500 ohm. Ya, jadi silakan kalian desain LPF ya menggunakan spesifikasi tersebut gitu ya. Terus nanti seperti biasa di multisim dirangkai
ya. Lalu kemudian dilihat respon frekuensinya seperti apa, dianalisis frekuensi cut off-nya, frekuensi stop band-nya gitu ya. Terus juga di pass band-nya apakah frekuensi cut off-nya memang turun 3 dB terus di berapa frekuensinya ya. Nanti kalian lihat, amati di hasil simulasinya. Kemudian nanti dilihat dari hasil apa namanya, menggunakan persamaan-persamaan. Misalkan N-nya menggunakan ini, apa namanya, persamaan ini bagaimana, terus menggunakan kurva bagaimana gitu ya. Nanti kalian analisis. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung WA ke saya. Ya. Feel free for ask me, oke? Okay? Oh. Sekian untuk video kali ini. Silakan untuk tugasnya dikerjakan. Saya kasih waktu selama 1 pekan, ya, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.